Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran pemrograman dasar. Materinya tentang pengulangan atau dalam bahasa komputernya yaitu looping. Perulangan atau looping sendiri adalah proses menjalankan perintah yang sama secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama. Jadi nanti kalian saat ada pemrograman atau di dalam script atau codingan istilahnya, misalkan kalian diperintahkan untuk menuliskan contohnya aku cinta Indonesia sebanyak 17 kali. Nah, jadi dalam perulangan looping ini kalian itu menulisnya hanya cukup satu kali saja tanpa harus menulisnya selama 17 kali itu. Nah, itu yang dimaksud dengan perulangan looping. Terus untuk macam-macam perulangan looping ini tidak hanya ada satu, tapi ada tiga. Yang pertama perulangan for next, do while loop, dan do loop until. Nah, jadi ada tiga macam untuk macam-macam perulangan looping. Terus untuk perulangan for next adalah mengulang suatu statement dalam jumlah nilai awal dan nilai akhirnya ditentukan pada ekspresi logika. Jadi untuk perulangan for next ini kondisi nilai awal dan nilai akhirnya itu sesuai dengan apa yang kalian perintahkan, yang ditugaskan tadi, yang dalam bahasa dalam pemrograman yang kalian buat. Langsung saja di sini ada contoh kasus perulangan. Contoh kasusnya misalkannya di sini Rizky diperintahkan oleh ibunya untuk membuat 5 minuman untuk pamannya, bibinya, dan nenek, kakek, dan ayahnya. Nah, jadi ada 5 minuman yang harus dibuat oleh Rizky tersebut. Di sini untuk menyelesaikan suatu masalah ini kita menggunakan yaitu flowchart dan programnya. Di sini ada flowchartnya untuk kasus yang Rizky yang diperintahkan oleh ibunya tadi. Tetapi untuk flowchart kita sedikit mengulang materinya, apa itu simbol-simbol flowchart dan artinya. Simbol-simbol flowchart yang pertama ini berbentuk kotak. Di sini maknanya itu mulai, selesai, atau bahasa Inggrisnya start dan end. Terus yang kedua yaitu kotak, terus ada sisi miring sisinya, yaitu input, output, atau print, yaitu hasil masukannya, memasukkan data, hasil datanya, terus print. Terus simbol kotak panjang ini artinya proses suatu masalah. Nah, terus untuk bola ketupat ini artinya itu kondisi. Terus yang selanjutnya berbentuk bulat besar yaitu konektor satu halaman. Terus berbentuk seperti apa ya ini? Yang kotak terus di bawahnya ada segitiga itu konektor pindah halaman. Terus yang bulat kecil ini artinya penanda looping atau penanda perulangan. Terus yang kotak selanjutnya itu preparation atau persiapan. Terus yang terakhir ada tanda panah samping kiri, di kanan, atas, dan bawah, itu namanya arah aliran. Jadi itu simbol-simbol flowchart. Terus untuk flowchart yang ini terus kan dimulai dengan kata mulai, kotak. Terus yang di bawah ini ada arah panah ke bawah, print minuman sebanyak 5 kali. Kenapa tulisannya print buat minuman sebanyak 5 kali? Kan contoh kasusnya Rizky diperintahkan oleh ibunya membuat minuman 5 kali tersebut. Nah, terus minuman, terus masuk ke preparation atau persiapan. Di sini persiapan itulah minuman, variabelnya minuman sama dengan 1 sampai 5. Nah, kenapa 1 sampai 5? Kan untuk membuat minuman itu minuman pertama sama 5 itu kan sama proses cara pembuatannya.
Nah, jadi cukup menuliskan satu tadi yang pengulangan looping tuh ya ini di sini rumusnya itu 1 sampai 5. Terus arah ke bawah di sini adalah print minuman ke sini variabelnya minuman. Jadi misalkannya minuman pertama, jadi tulisannya di sini cetaknya minuman ke 1, terus cetak ke bawah minuman ke 2 sampai ke 5. Nah, seperti itu. Terus arah panahnya ke bawah lagi. Nah, ingat tanda bulat kecil ini tadi artinya penanda looping. Nah, artinya penanda pengulangan. Terus tanda bawah artinya selesai. Jadi misalkan minumannya sudah sampai 5 kali minuman, kan perintahnya 1 sampai 5. Jadi maka programan telah berakhir atau telah selesai. Jadi seperti itulah contoh kasus misalkannya Rizky diperintahkan oleh ibunya membuat 5 minuman untuk paman, bibi, nenek, dan kakek dan ayahnya. Seperti itulah penyelesaiannya secara flowchart. Terus bagaimana untuk programnya? Nah, ini Bapak telah membuat programnya. Di sini ada Bapak menggunakan aplikasi Tot Basic, mungkin biasa telah kalian gunakan. Di sini untuk inputnya sendiri, yang pertama itu kita klik print atau cetak buat minuman 5 kali. Kan perintah kasus tadi yang Rizky kan disuruh membuat 5 minuman. Jadi buat minuman 5 kali. For di sini kan tadi kan kita kan belajar tentang for next. Jadi rumusnya itu for variabelnya A sama dengan 1 sampai 5. Jadi minuman pertama sampai minuman kelima. Terus cetak langsung print minuman ke koma variabel A. Terus next A. Terus jikanya sudah sampai kelima, maka selanjutnya akan dicetak minuman selesai. Terus hasilnya seperti ini. Hasil outputnya yaitu buat minuman 5 kali, minuman pertama, minuman kedua, minuman ketiga, minuman keempat, minuman kelima, buat minuman telah selesai. Nah, jadi seperti itu contoh penyelesaian kasus looping for next. Terus di sini ada soal buat kalian kerjakan. Kasusnya tuliskan nama kamu sebanyak 10 kali. Nah, di sini sudah ada flowchartnya yang telah Bapak buat. Tolong dipahami. Tadi kan sudah Bapak ajarkan tentang masalah simbol-simbol flowchart dan cara menulis script atau pemrogramannya. Nah, itu saja mungkin penjelasan Bapak tentang pemrograman dasar, materinya tentang pengulangan looping. Bapak harapkan kalian bisa memahami dan mempraktekkan secara langsung. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan saja Bapak chat pribadi atau melalui WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.